Oh, apa itu? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Semuanya ada berapa orang? Ketua kelasnya mana? Halo, suara saya masih kedengaran nggak? Masih, Bu. Masih, Bu. Kedengaran, Bu. Harusnya ada 58 orang ya? Benar nggak? Halo? 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 Suara saya kedengeran nggak? Halo, suara saya kedengeran nggak? Halo? Halo? Suara saya kedengeran nggak? Halo, suara saya kedengeran nggak? Halo? Abi?
Iya, Bu. Kedengeran. Ada Bu, ada Bu. Kedengeran, Bu. Ada Bu. Tapi suara saya kayaknya delay ya, masuknya lama nih. Respon kalian lama, jangan-jangan internet saya kurang bagus atau gimana ini ya? Suara saya terdengar jelas nggak? Iya Bu, soalnya patah-patah gitu Bu. Bu, rada delay gitu. Itulah agak susah juga ini. Sebentar ya, saya akan coba ganti. Patah-patah gitu, Bu. Patah-patah gitu, Bu. Patah-patah Bu. Patah-patah, Bu. Sekarang kedengeran jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas ya? Iya. Oke. Coba semuanya nyalain kameranya. Suara saya masih kedengeran nggak? Masih, Bu. Oke, Zaki Fadilah, mana Zaki Fadilah? Edo Prasetyo, Lutfia Afifah, Zimam Zorfan. Dengar nggak suara saya? Ada Bu, ada Bu. Muhammad siapa ini? Afdal Huda, Kalula, ada nggak orangnya? Nur Zulfa Kamila, Vincent Tanadi, Idam Ya, Hor. Bu, ada, Bu. Idam kameranya pecah. Oke. Oke. Nur Zulfa Kamila mana? Iya, Ibu. Halo. Halo, Ibu. Ya. Nur Zulfa. Mana orangnya? Maaf, Ibu. Jaringan tidak stabil. Oh, oke. Tadi sempat keluar masuk room. Oke. Saya juga sering kurang stabil sih jaringannya. Tapi kita foto-foto dulu ya. 1, 2, 3 senyum. Itu baru layar 1. Layar 2.
1, 2, 3, senyum. Nah. Oke, nah sebenarnya kalau jaringannya nggak kuat, boleh dimatiin kameranya ya. Nggak apa-apa, saya juga nanti kalau udah mulai ngadat-ngadat, saya matiin kamera. Saya buka saja karena sudah jam 8:12 ya, kita mulai perkuliahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai perkuliahan sesi UTS dan kita buka lagi perkuliahan di sesi UAS dengan pertemuan pertama. Semoga hari ini menjadi awal yang indah bagi pembelajaran statistika, metode statistika di kelas ini selama sesi UAS ya, selama sesi UAS. Ya, mungkin telah disampaikan sama Pak Aam sebelumnya kalau saya, Cici Suhaini, akan memandu perkuliahan pada sesi UAS ya. Jadi salam kenal semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sampai 7 pertemuan ke depan, semuanya bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Ya. Sebentar. Medstat ini ganjil ya. Saya akan coba share screen. Ini. Oke. Oke, kelihatan belum screen saya? Apakah saya sudah mulai ngadat? Suara Sudah, saya Bu. kedengeran? Sudah kelihatan. Kelihatan ya? Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Oke. Ya, pertama saya akan, ini yang saya sampaikan di perkuliahan di paralel 27, karena sesi UTS kemarin saya di paralel 27. Saya hanya ingin mengingat-ingatkan saja beberapa hal yang penting. Jadi pertama materi kita yang akan kita pelajarin, ini gimana ya biar ini yang di sini ini. Sebentar. Oke, jadi ini materi kita selama 14 pertemuan, ya. Kemarin Pak Aam menyampaikan judul-judul materi ini enggak? Suara saya masih kedengeran enggak? Halo? Iya, Bu, Masih, kedengeran. Jelas enggak? Iya, Bu. Kok kayak delay-delay gitu ya? Oke. Jadi ini adalah materi selama 1 semester, di mana mestinya kemarin sesi UTS kalian sudah selesai sebaran peluang kontinu, yaitu sebaran normal. Ya, sehingga pertemuan 8 kita masuk pada sebaran penarikan contoh. Nah, namun menurut kabar Pak Aam, sebaran penarikan contoh sudah sempat diajarkan? Ya enggak? Sehingga hari ini saya hanya akan mengulas saja. Ya, saya akan mengulas. Jadi hari ini saya akan
mengulas sebaran penarikan contoh, akan memberikan ringkasannya. Kemudian nanti saya akan share video penjelasan lengkap dari yang dibuat oleh koordinator mata kuliah, yaitu Bu Ita. Nanti saya akan share kalau Anda merasa ada yang masih bolong-bolong pemahamannya, nah mungkin bisa lebih paham dengan melihat video dari Bu Ita. Kemudian nanti saya akan persiapkan beberapa latihan materi, latihan soal-soal untuk mempertajam pembahasan kita. Nah, nanti silahkan berlatih juga di sesi responsi. Masih dengar nggak suara saya? Dengar, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Nah, setelah sebaran penarikan contoh, minggu depan kita akan membahas tentang pendugaan parameter satu populasi, kemudian pendugaan parameter dua populasi, kemudian uji hipotesis ya, uji hipotesis untuk satu populasi, kemudian pengujian hipotesis kasus dua populasi, kemudian regresi dan korelasi, dan terakhir kita akan masuk ke analisis data kategorik. Insya Allah ini kalau pertemuannya ini lengkap semuanya, analisis data kategorik kita bahas mengenai asosiasi dua buah peubah kategorik. Ya, gitu. Jadi kira-kira ini gambaran materi yang akan kita pelajari selama sesi UAS. Oke ya. Referensi yang dipakai ini seperti yang mungkin disampaikan oleh Pak Am. Semuanya sudah pada punya file buku yang agresi ini? Belum, Bu. Belum. Nanti minta aja sama kakak asisten ya. Sama yang ini, Introduction to Probability and Statistics yang karangannya Mendenhall dan Beaver. Ini. Kemudian ini media perkuliahan yang saya gunakan. Yang pertama, kita akan video conference menggunakan Zoom atau Google Meet. Ini, tapi nggak selalu full ya, nggak selalu setiap pertemuan full video conference, karena saya juga akan menyiapkan video perkuliahannya daripada kalian ngedengerin saya melalui Zoom saat menjelaskan itu suka sinyalnya macet-macet ya kan. Nah, saya biasanya membuat video materi perkuliahan yang saya upload di YouTube Cistat Learning. Jadi nanti rekaman video ini insya Allah kalau bagus hasilnya saya juga akan upload di sana buat yang tadi ada miss karena sinyal mungkin bisa menonton ulang. Kalau hasilnya bagus ya. Kalau enggak, saya akan bikin ringkasan materi kembali sekaligus contoh-contoh soalnya. Kemudian kita juga akan diskusi melalui grup WA jika tidak memungkinkan melakukan video conference. Dan materi-materi ini insya Allah saya akan upload di LMS. Oke? Nah, nanti akan saya beritahu enrollment key-nya dan lain sebagainya ya. Bagaimana Anda masuk dan mulai kapan saya akan siapkan, Anda bisa masuk, saya akan kabarin di grup. Kemudian ya responsinya ngelanjutin aja, masih tetap bareng sama Kak Ain dan Kak Maisarah ya. Silakan dilanjutkan. Kemudian komposisi penilaiannya seperti ini. Mungkin sudah disampaikan dengan Pak Aam. Dan saya tidak akan membahas ini lebih banyak. Nah, saya ingin bicara tentang ini. Saya akan mengingatkan kembali mengenai bagaimana Anda bisa sukses kuliah metode statistika ini. Suara saya masih kedengeran?
Masih, Bu. Beneran, Bu. Oke. Ya, jadi gimana rasanya UTS kemarin? Nilainya bagus-bagus nggak? Belum tahu, Bu. Belum tahu nilainya, Bu. Oh, Belum tahu, Bu. ya. Oke, tapi rasanya gimana? Bisa ngerjain nggak? Alhamdulillah, Bu. Insya Allah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Ya, oke. Mudah-mudahan di sesi UAS juga kalian akan, alhamdulillah ya, akan sukses juga. Nah, karena udah kemarin ketutup ujian, mungkin materi yang sebelumnya agak-agak lupa. Nah, sedangkan materi metode statistika itu berlanjut terus gitu, nggak boleh lupa dengan yang kemarin. Nah, ini saya akan kasih semangat nih, bahwa kalau kalian pengen sukses sampai sesi UAS, dan nilainya akan dapat nilai maksimal, yaitu A, maka pertama kamu harus mau dulu gitu. Harus punya kemauan bahwa nanti kalian harus sukses. Harus dapat nilai A. Ini kalau sudah mau, semua cara akan ditempuh. Ya, kalau sudah mau. Tapi kalau kemauannya kurang kuat, itu juga akan setengah-setengah hati ngejalanin kuliahnya. Ya. Nah, pastikan di hati itu ditanya betul, saya mau, saya nggak mau. Tanya coba, saya mau apa enggak? Gitu. Nah, oke. Nah, setelah itu kalian harus berdoa. Bagi yang merasa beragama. Kalau yang ateis ya nggak perlu berdoa ya. Silakan aja langsung ikhtiar aja terus. Nah, buat kita-kita nih yang merasa masih punya Tuhan, nah, itu mesti wajib berdoa bahwa saya harus sukses mata kuliah ini dan mata kuliah lain. Nah, ini karena doanya spesial untuk metode statistika ya spesial. Berdoa untuk kesuksesan mata kuliah metode statistika. Saya harus dapat nilai A. Gitu. Kalau sudah punya kemauan dan udah berdoa, itu kan malu kita akan nggak ngejalanin proses dengan maksimal, kan? Misalnya mau males-malesan, tuh agak gimana ya? Aku kan pengen nilainya bagus. Aku udah berdoa kok. Kok aku malah kayak gini? Itu akan menjadi kontrol buat diri sendiri bahwa kita tidak akan asal-asalan gitu ya. Nah, terus juga berdoa ini memberi kekuatan pada kita bahwa manusia itu pasti punya error yang mungkin selama kuliah paham, kemudian bisa jadi saat ujian nanti karena ada sesuatu dan lain hal, apalagi ini karena online ya, mungkin ada error yang membuat Anda enggak maksimal. Nah, karena itu perlu banget berdoa. Ya. Nah, nanti akan belajar mengenai konsep ikhtiar dan doa itu di materi analisis regresi. Oke. Nah, kemudian selalu hadir kuliah dan responsi ya. Sedapat mungkin ini karena online, kehadiran itu mungkin kalau misalnya sedang nggak pakai Zoom, sedang nggak conference seperti ini. Terus kehadirannya itu apa? Ya nyimak video, kemudian kalau bingung nanya di grup gitu ya, ada yang dipertanyakan silakan saja tanya di grup. Gitu. Kalau tanya di grup apakah boleh di luar jam kuliah? Boleh, silakan aja nanya, nanti kalau enggak dibikin list pertanyaan-pertanyaan, nanti kita akan kalau butuh dijawabnya pakai WA sudah cukup ya. Kalau dijawab pakai WA sudah cukup, ya nanti pakai WA. Tapi kalau butuh explanation lebih lanjut, mungkin akan dibahas pada next meeting seperti itu. Nah, selanjutnya juga fokus saat kuliah. Kuliah ini kan dalam artian karena online, ya fokus saat sedang Zoom. Jangan hanya sekedar nyetor hadir ya. Saya nggak akan ngitung kalian yang hadirnya ini beneran ada apa enggak ya. Nggak ngitung berapa orang. Ya asal udah ada yang masuk, udah waktunya kuliah, ya kita kuliah. Jadi kalau seandainya kalian hanya sekedar online tapi badannya nggak ada di sini, itu juga percuma gitu ya. Malah ngabisin kuota internet. Mending nggak usah ikut aja gitu. Ya, daripada mubazir. Jadi nggak usah
menunjukkan diri hanya sekedar ID-nya aja gitu ya. Hanya sekedar ID-nya ada di kelas, tapi kalian nggak ada. Mungkin kalian tidur atau mungkin kalian kemana-mana. Namanya online kan, gitu ya. Jadi silakan saja mau hadir mau nggak hadir itu sebenarnya Anda yang rugi ya. Nah, ada Anda yang untung dan ada juga yang rugi gitu. Ya, tapi saya menginginkan perkuliahan ini menyenangkan sehingga Anda kalau nggak hadir itu merasa sayang. Oke? Nah, kemudian perbanyak jam terbang ya. Perbanyak jam terbang artinya apa? Ya latihan, sering baca referensi gitu. Banyakin soal-soal gitu ya, dilatih. Banyak berpikir, banyak diskusi. Nah, barangkali di luar kelas kuliah dan juga kelas praktikum perlu ada tutorial sebaya. Kalian online sendiri gitu ya. Pakai Google Meet atau pakai Zoom 40 menit gitu buat ngebahas yang belum clear di kelas gitu ya. Gitu. Nah, ini tips dari saya supaya Anda bisa sukses kuliah metode statistika di semester ini. Nah, kunci kesuksesan dan keberkahan kuliah online hanya satu, jujur. Ya. Nah, kalau Anda jujur, kayak tadi misalnya, nggak perlu online sekedar nyalain komputer, saya masuk Zoom, kemudian kalian tinggal. Itu udah nggak ada lagi hal-hal seperti itu. Jadi kalau online ya memang benar-benar nyimak, kalau yang nggak online ya memang lagi nggak bisa nyimak gitu ya. Nah, kemudian juga kuliah, ujian ini online ini rentan sekali dan gampang sekali untuk mau dimanipulasi. Sehingga ya silakan saja ya, silakan saja. Kalau saya memilihkan bahwa Anda sebaiknya ya berjuang dengan penuh integritas supaya berkah ya. Jadi ini berkah. Kalau nggak berkah tuh coba mikir. Misalnya kalian kuliahnya jarang masuk, terus nanti ujian tiba-tiba udah aja nyalin dari teman atau gimana lah caranya. Yang penting kalian dapat nilai bagus dengan cara yang tidak baik misalnya. Mungkin nilai Anda A. Sedangkan ada teman lain yang belajar serius mungkin cuma dapat nilai C. Nah, kira-kira yang akan tenang hidupnya yang mana? Nah, jadi keberkahan itu akan membawa ketenangan. Sehingga bagi yang merasa saya udah belajar susah kok cuma dapatnya segini gitu, nggak usah risau, nggak usah patah hati bahwa dapat nilai C kalau itu didapat dengan penuh integritas dan kemaksimalan ikhtiar dan doa, insya Allah membawa hidup Anda tenang dan nasibnya nanti baik gitu. Ya, gitu. Nah, syukur-syukur sih yang penuh integritas, yang jujur, tadi semuanya dapat nilai A. Nah, sehingga kalian dapat sukses dan juga dapat berkah. Oke? Nah, tapi saya yakin di kelas ini nih nggak ada yang aneh-aneh. Saya tadi menyebutkan contoh-contoh itu yang pernah terjadi di tempat-tempat lain. Oke? Semoga kalian nggak terinspirasi untuk seperti itu. Ya, sebelum dilanjutkan ke materi, apakah untuk awal ini ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Sejauh ini belum ada, Bu. Oke. Ya, baik kalau gitu kita langsung mengulas materi tentang sebaran penarikan contoh. Saya akan pasang pulpen dulu sebentar. Aduh.
sayang. Oh iya. Oh iya, disimpan ya nak. Habis mandi dulu sama Abi. Oke, saya akan share screen lagi. Hai kakak. Ya Allah. Ini ada yang ganggu nih, ada yang mau kenalan bentar ya. Iklan, ini iklan saya nih. Nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Berisik juga. Ya, apa namanya ini? Hafiz. Namanya Hafiz. Hafiz belum mandi ya? Kok belum mandi? Bau. Habis bau deh. Tuh, bau kata kakaknya. Harus mandi kan, Kak? Iya, harus mandi dulu. Iya. Nah, kalau udah Berbau. mandi, jadi apa nanti? Jadi tuan raja. Ayo cepetan. Ayo. Stop. Dah ya. Dadah kakak. Dadah. Iya. Ada Dadah. wallpapernya lucu ya. Ada sama kayak Apis ya. Udah nak. Stop. Dah. Ini udah mulai ganggu ini. Abi. Aduh. Nah, mungkin kalau dengan Pak Am nggak diganggu-ganggu gini ya. Tapi Pak Am itu anaknya lebih banyak loh. Lebih banyak pasukannya Pak Am. Nah, saya ada satu, tapi yang ganggunya itu loh. Setiap Zoom pasti dia mau ikutan. Jadi anggap aja iklan ya. Oke. Mana tadi? Mau share screen sampai belum jadi. Mana yang kosong? Ini. Oke. Udah kelihatan layar kosong saya? Sudah, Bu. Iya, saya Ntar dulu ini gimana sih? Ini gimana ya biar Oke, saya apa bahasa Inggrisnya ini sebaran penarikan contoh? Apa bahasa Inggrisnya sebaran penarikan contoh? Sampling, distribution. Jadi kalau Anda baca buku, lihat di Google atau nonton YouTube, nah istilah ini sama ya. Jadi ada yang membahasakan sampling distribution pakai istilah bahasa Inggrisnya. Ada juga kalau di IPB pasti sebaran penarikan contoh atau apa lagi? Sebaran percontohan ya. Ada juga dosen yang pakai istilah sebaran percontohan. Ada lagi yang pakai istilah distribusi sampling. Jadi kalau yang ini setengah bahasa Indonesia, setengah bahasa Inggris ya. Gitu. Jadi istilah-istilahnya sama.
Nah, yang penting kita tahu apa sih maknanya gitu. Jadi apa si sebaran penarikan contoh itu? Apa sebaran penarikan contoh itu? Ada yang masih ingat apa yang disampaikan Pak Aam? Sebentar ini kopi. Ada yang ingat apa yang sudah disampaikan Pak Aam? Waduh, mati. Mati nggak ya? Halo, masih dengar nggak? Masih, Bu. Oh, masih Masih. ya? Kok saya kira mati nih. Oke. Coba jawab. Apa sih sebaran penarikan contoh itu? Izin menjawab, Bu. Ya, Mungkin silakan. keterkaitan angka contoh dengan angka populasi dibangun dalam suatu model yang menjelaskan sebaran angka contoh dan suatu pecontohan atau ubah acak tertentu. Ya, angka contoh itu apa ya? Angka contoh itu apa? Misalnya, dari contoh yang berukuran N diperoleh berdasarkan angka yang dibuat suatu inferen kepada angka populasi. ya, oke. Nah, nanti kita akan bahas secara lebih mengerucut lagi angka itu apa gitu ya. Nah, jadi ilustrasinya gini. Statistik itu hadir. Kalian udah ada yang pernah nonton video pendahuluan saya materi konsep dasar statistika di awal? Nah, Sudah, Bu. ada yang sudah, ada yang belum ya. Yang belum sebaiknya nonton karena itu tuh pondasi dari kita belajar metode statistika. Gitu. Nah, jadi kalau di statistika itu kita punya apa yang namanya ini populasi. Ya enggak? Masih ingat enggak istilah populasi? Populasi itu misalnya kita akan penelitian tentang apa ya? Ngasih contohnya tuh saya kadang bingung. Misalnya aja yang gampang ya. Berapa jam Anda menatap layar komputer, maksudnya komputer itu laptop atau apa gitu ya, dalam sehari selama kuliah online atau selama masa kuliah online di masa pandemi ini gitu. Misalnya akan diadakan survei seperti ini. Ya. Pastilah ya, namanya kita sedang masanya online semua. Jadi mahasiswa itu pasti banyakkan di depan laptopnya daripada di luaran, ya kan? Karena kita emang suruh di rumah. Jadi coba kalau dihitung-hitung, untuk kuliah yang sesi tatap muka pakai Zoom atau pakai Google Meet aja udah berapa? Dikali berapa? Kemudian nanti ngerjain tugas, kemudian nanti nonton video belajar, dan lain sebagainya. Itu bisa dihitung nih, total-totalnya berapa? Berapa jam dalam sehari? Nah, misalnya survei ini akan saya tujukan kepada surveinya itu ditargetkan ke mahasiswa IPB misalnya. Maka yang menjadi populasi ini apa kalau gitu?
kita harus tahu dulu populasinya, ya kan? Nah, berarti kalau kayak gini kita pengen menarik kesimpulan, kita ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini bagi mahasiswa IPB. Gitu. Sehingga kita bisa definisikan populasinya adalah mahasiswa IPB. Tentunya yang aktif ya, yang masih aktif. Nah, mahasiswa IPB itu ada S1, S2, S3, ada D3 ya, sekolah vokasi gitu ya. Nah, sehingga semuanya tercakup di dalam populasi ini. Nah, jadi kita pengen nih populasinya adalah mahasiswa IPB ya. Jadi ini ada orang-orangnya gitu ya. Nah, gitu. Yang jadi populasi. Nah, seringkali kan kita kalau mau mendata menanyakan pertanyaan ini ke seluruh anggota populasi atau ke seluruh mahasiswa IPB itu banyak sekali kelemahannya. Di antaranya mungkin kekurangan waktu, tenaga, biaya. Kemudian seringkali juga kadang kita mengamati anggota populasi itu tidak efektif ya, gitu. Tidak efektif dalam banyak hal gitu ya. Bisa jadi karena waktunya Bisa jadi karena waktunya tadi terbatas, karena biayanya kurang atau sumber dayanya nggak memadai gitu. Dan bisa jadi memang sulit untuk mendapatkan data seluruh anggota populasi itu gitu. Misalnya ada mahasiswa IPB yang sulit dikontak, sehingga bagaimana mungkin kita akan menanyakan ke mereka yang susah dikontak itu. Ya kan? Sehingga seringkali yang kita lakukan adalah hanya melakukan survei ke sebagian anggota populasi ini yang kita namakan dengan sampel, ya kan? Nah, jadi kita pilih sebagian anggota populasi ini sebagai sampel gitu ya. Seperti ini. Nah, kalau kita akan penelitian tentang ini ya, pertanyaannya ini, berarti apa yang menjadi variabel? Jadi kita harus tahu juga lagi apa yang dinamakan dengan variabel ya. Variabel itu apa? Apa variabel? Peubah. Iya, peubah. Variabel atau peubah. Nah, itu apa? Karakteristik objek yang diamati, Bu. Ya, benar. Karakteristik objek yang diamatin. Nah, kalau saya bertanya ini dalam survei kita, kira-kira variabel atau peubah itu kita bisa definisikan apa nih di sini? Lama mahasiswa menatap layar komputer, Bu, selama kuliah online. Oke, mungkin boleh juga ya kita kasih waktu ya. Nah, waktu atau durasi. Menatap layar. Selama kuliah online. Yang kita beri satuan apa? Jam, ya kan? Jam. Nah, kalau mendefinisikan peubah kita harus jelaskan itu satuannya apa. Supaya kita tahu dia kategorinya termasuk peubah apa? Peubah diskrit kah? Kontinu kah? Atau peubah kategorik, seperti itu ya. Harus jelas dia itu unitnya apa. Nah, kalau kalian sudah punya peubah ini berarti termasuk peubah apa nih? Numerik atau kategorik? Numerik, Bu. Numerik, Bu. Numerik, Bu. Ya, benar. Ini merupakan peubah numerik. Nah, ingat kan kalau ngomongin populasi dan sampel juga ada istilah yang namanya parameter dan statistik. Ya enggak? Iya, Bu. Nah, kalau kita berhadapan dengan peubah numerik, maka parameter, sebelumnya, parameter itu apa, statistik itu apa?
parameter itu karakteristik numerik dari populasi, Bu. Oke, karakteristik numerik dari populasi. Sedangkan statistik adalah karakteristik numerik dari sampel. ya, dari sampel ya, atau contoh ya, gitu. Sampel atau contoh ya. Sampel ini juga istilahnya contoh. Ada dosen yang menyebutkan contoh, jadi jangan bingung gitu ya. Kalau sampel itu contoh. Oke, nah kalau kita berhadapan pada peubah numerik, maka parameter atau statistik apa yang relevan atau yang kita bicarakan di sini terkait dengan pertanyaan ini? Berapa jam Anda menatap layar komputer? Apa? Atau gini, coba sebutkan apa saja yang termasuk parameter ataupun statistik itu. Apa saja? Ngerti nggak? Halo? Suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Maksudnya, Bu? Apa saja yang tergolong parameter atau statistik? Misalnya parameter itu contohnya ini. Parameter tuh, oh ini nih. Nah, gitu. Apa? Apa saja? Kebayang nggak? Belum kebayang? Kalau populasi, Kalau parameter misalnya rata-rata parameter, populasi parameter, atau ragam parameter. Oke, benar. Oh, ini agak ngeheng. Oke ya, benar ya. Jadi nyebutnya gini. Tinggal apa? Itu tadi jawabannya benar. Tinggal menyebutnya yang lebih tepat seperti ini. Jadi parameter maupun statistik itu ada yang namanya rata-rata. Ya. Ada yang namanya ragam. Ini yang saya sebut yang sering-sering dipakai aja ya. Dan ada yang namanya proporsi. Gitu. Oke. Rata-rata ini menunjukkan pusat atau nilai tengah dari suatu peubah numerik. Sedangkan ragam ini merupakan ukuran variasi atau ukuran penyebaran data. Ingat di pelajaran statistika deskriptif dan inferensia ya. Nah, sedangkan proporsi ini apa ini? Proporsi untuk peubah yang berskala biner ya, kategorik biner. Persentase larinya ya, kalau dikali 100% jadi persentase. Gitu. Nah, sehingga sebenarnya proporsi ini juga ya pusatnya, tapi untuk data yang berskala biner. Ya tidak, sukses, gagal gitu. Ini berarti interestnya ke proporsi. Tapi kalau berhadapan dengan peubah yang numerik, maka kita interestnya pada ke peubah atau interestnya pada parameter rata-rata. Seperti itu ya. Nah, jadi tiga apa nih? Tiga hal ini bisa jadi ada di populasi, bisa jadi ada di sampel. Jadi di sampel juga ada di sini rata-rata. Di sini ada juga ragam gitu. Terus di sini juga ada proporsi gitu ya. Proporsi, contohnya misalnya berapa proporsi orang yang suka pakai Zoom dan yang tidak gitu misalnya. Proporsi orang yang pakai Zoom saat atau gini, kalau yang pakai Zoom yang menyelenggarakan kuliah tuh biasanya dosennya. Berapa sih proporsi dosen yang sering menggunakan Zoom pada perkuliahan online dan berapa yang suka menggunakan Google Meet misalnya.
Berapa persen mahasiswa yang ikut kelas pada video conference hari ini? Nah, berapa yang tidak ikut? Nah, itu berarti kita ngomongin proporsi ya. Berarti kan apa? Peubah itu interestnya, berarti peubah itu kategorinya ikut kuliah, nggak ikut kuliah. Terus dosen mengajar menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom. Ya, jadi ada 2 kategori seperti itu. Paham ya? Nah, karena di populasi ada parameter rata-rata, ada parameter ragam, ada juga parameter proporsi, kemudian di sampel ada statistik rata-rata, ada statistik ragam, dan ada statistik proporsi. Nah, ini notasinya beda ya. Untuk membedakan itu merupakan miliknya populasi atau miliknya sampel gitu. Nah, apa notasi rata-rata kalau di populasi? Yaitu mu. Kalau ragam, sigma kuadrat. Kalau proporsi, ini ada yang menotasikan P saja, P besar. Ada yang menotasikan pi ya, pi seperti ini. Gitu. Nah, kita gunakan yang P saja ini, yang P. Sebentar. Masih dengar suara saya? Masih, Bu. Oke. Nah, sekarang kalau di sampel yang statistik rata-rata notasinya apa nih? Ini X bar. Ya enggak? Ini ragam. Sorry. Kok saya ini? Ini adalah S kuadrat ya. Ragam sampel atau statistik ragam. Ini kuadratnya kok. Terus sedangkan proporsi ini biasanya notasinya adalah P, ada topinya gini. P duga ya. Gitu. Nah, jadi kalau saya mau ringkas ya, saya akan ringkas biar itu udah penuh slide-nya. Saya akan ringkaskan ini. Kalau ini di populasi, nah, saya bikin 3, karena tadi ngomongin 3 parameter dan 3 statistik ya. Ini sampelnya, ini sampelnya, ini sampelnya ya. Nah, ini adalah populasi. Ya, kalau di populasi ini yang disampel. Sampel gini. Nah, jadi kalau tadi kita punya di sini rata-rata, notasinya adalah mu. Kalau ragam, notasinya sigma kuadrat. Kalau proporsi, notasinya adalah P. Nah, di sini juga sama. Ada rata-rata, tapi notasinya adalah X bar. Di sini ada ragam, notasinya adalah S kuadrat. Berarti simpangan bakunya adalah S ya. Kalau simpangan baku populasi, notasinya sigma saja. Dan di sini ada yang namanya proporsi untuk sampel atau statistik proporsi, itu P duga. Nah, gini ya. Jadi nanti lari-larinya kita itu ingin menduga gitu ya. Nah, ini sebagai pengantar untuk pertemuan selanjutnya, bahwa yang statistik ini merupakan penduga bagi si parameter. Ini. Ya, ini namanya penduga.
Nah, jadi arahnya kita nanti akan menduga, akan menguji hipotesis gitu. Nah, di mana statistik-statistik ini merupakan penduga bagi parameter. Jadi si X bar penduga bagi mu, S kuadrat penduga bagi sigma kuadrat, proporsi atau P duga itu merupakan penduga bagi P. Nah, dalam rangka untuk mendapatkan penduga, jadi nanti penduga itu ada yang namanya penduga titik dan penduga selang ya. Sebentar ini WA-nya kok ngeganggu ya. Saya matiin dulu deh. Jadi dalam rangka kita nanti akan mendapatkan penduga, maka kita harus mengetahui sebaran penarikan contoh dari statistik ini. Jadi dalam rangka kita ingin mendapatkan penduga selang, jadi saya tulis di sini ya, ini sebagai intronya. Penduga itu ada yang penduga titik, ada penduga selang. Nah ini penduga titik nih, semuanya penduga titik. Karena hanya satu nilai. Kalau selang berbentuk selang interval gitu ya. Berbentuk selang. Nah untuk mendapatkan penduga selang ini, kita butuh informasi mengenai sebaran penarikan contoh bagi statistik. Statistik ini yang kita bicarakan gitu. Gitu ya. Jadi kita butuh informasi mengenai sebaran penarikan contoh bagi statistik. Oke ya. Nah, selanjutnya pada mata kuliah ini kita hanya akan membahas sebaran penarikan contoh bagi statistik X bar dan juga bagi statistik P duga ya atau P topi. Jadi bagi statistik rata-rata dan bagi statistik proporsi. Sehingga kita akan memperhatikan dua jenis peubah yang kita bahas di sini, yaitu untuk peubah numerik interestnya rata-rata dan peubah yang kategorik biner interestnya pada proporsi. Oke. Nah, kalau yang kategoriknya lebih dari 2 bukan biner, misalnya pendidikan SD, SMP, SMA itu dikatakan proporsi juga enggak? Iya, bisa. Iya, itu juga merupakan proporsi ya. Jadi berapa proporsi responden yang berpendidikan SD. Jadi nanti ditotalin semuanya harus 1 ya. Total proporsi itu harus 1. Kalau dipersentasekan totalnya harus 100%. Oke, tapi yang kita bahas di sini ini proporsi untuk yang berskala biner. Oke, jadi kalau ada kategorinya lebih dari 2, nanti dianggap yang satu, jadi dibikin 2 kategori gitu. Apakah misalnya nih, media pembelajaran yang sering digunakan selama kuliah online, ini ada yang menggunakan YouTube, ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Google Meet misalnya, ada yang menggunakan New LMS aja gitu. Jadi kita nanti bisa pisah misalnya menggunakan Zoom atau bukan gitu, menggunakan menggunakan LMS atau bukan seperti itu. Oke ya. Jadi kita bahas ini untuk yang 2 kategori. Sampai di sini paham dulu? Paham, Bu. Oke, mudah-mudahan yang lain juga paham. Nah, sekarang kembali ke yang tadi. Kalau penelitian kita itu seperti ini, kita interest pada peubah waktu atau durasi menatap layar komputer dalam sehari yang dihitung dalam satuan jam. Ini kata Anda tadi tergolong peubah numerik, sehingga dalam hal ini kita interest pada parameter apa? Rata-rata, Bu. Ya, benar. Jadi, dalam hal ini kita akan jadi dalam ilustrasi ini kita akan interest pada parameter rata-rata waktu menatap layar. Ya kan? Gitu. Ya. Nah.
mu-nya ini. Berarti statistiknya juga rata-rata waktu menatap layar dari data sampel. Oke. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk untuk bersimulasi gitu. Bagaimana kita menentukan sebaran penarikan contoh ya? Oke. Karena parameter yang akan kita gini. Jadi karena parameter yang menjadi interest kita adalah rata-rata, maka dalam hal ini yang akan dicari sebaran penarikan contohnya itu adalah kita mencari sebaran penarikan contoh bagi apa? Bagi X bar, ya kan? Jadi karena kita interest pada parameter rata-rata, maka kita akan mencari sebaran penarikan contoh bagi X bar. Nah, gitu ya. Ini bukan hanya untuk kasus waktu menatap layar, tapi secara umum. Untuk semua hal, untuk semua peubah, kalau kita sedang membicarakan parameter mu, maka kita akan mencari sebaran penarikan contoh bagi X bar. Jadi saat kita ingin menduga si mu, kita juga akan menggunakan sebaran penarikan contoh dari si X bar ini. Paham ya? Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menentukan sebaran penarikan contoh? Nah, ini yang harus menggunakan konsep simulasi ya. Seandainya, nah kita harus pakai peluang gitu ya. Nah, maka untuk mendapatkan sebaran penarikan contoh ini kita gunakan konsep peluang di sini. Makanya kemarin-kemarin di sesi UTS kalian belajar peluang begitu. Oke. Nah, jadi sekarang sudah bisa menyimpulkan apa itu sebaran penarikan contoh? Halo? Masih dengar? Masih dengar? Masih, Bu. Masih. Masih, Bu. Dengar, Bu. Jadi sebaran penarikan contoh itu apa? Belum tahu? Oke, saya lanjut dulu deh. Putus-putus, Ibu. Oh, putus-putus. Aduh. Sekarang udah jelas belum? Sudah, Udah, Bu. Bu. Udah. Oke ya. Sebentar, ini tadi kita rekam nggak ya? Kita rekam kan ini kan ya? Iya, Bu. Masih record kan? Masih recording kan ya? Oke. Masih, Bu. Masih. Masih, Bu. Nggak kelihatan di saya soalnya. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi untuk untuk bisa memahami apa itu sebaran penarikan contoh dan bagaimana menentukannya, coba lihat ilustrasi gini. Misalnya ya, kita balik lagi ke contoh tadi. Kan kita tadi berhadapan dengan populasi mahasiswa IPB gitu ya. Gitu. Jadi ini pikirkan Anda ini adalah sampel ya, Anda harus membayangkan bahwa ini adalah kita sedang berbicara pada ranah konsep yang dia merupakan simulasi gitu ya. Jadi kalau tadi kita punya populasi ini. Populasi kita, tadi kita sedang bicarain misalnya mahasiswa IPB ya. Nah ini orang-orangnya nih, nah, ini adalah anggota populasinya gitu ya. Dan seterusnya gitu.
Kalau orang-orang di dalam populasi ini kita kumpulkan, kita tanya, punya data, maka kita tadi jadi punya parameter apa namanya? Apa? Mu, ya kan? Kita punya parameter mu. Oke, warnanya kurang jelas. Apa ya, hijau aja deh. Kita punya parameter mu ya, yaitu rata-rata. Nah, di mana dari populasi ini kita bisa mengambil sampel berulang-ulang, ya enggak? Halo, dengar nggak? Dengar, Bu. Benar, Bu. Masih jelas? Masih, Bu. Jelas, Bu. Masih, Bu. Oke ya. Jadi kalau masih jelas nih, kalau kira-kira saya suaranya udah mulai tersendat-sendat langsung diinterupsi karena saya khawatir saya ngomong terus tapi sebenarnya Zoom-nya udah mati ya. Oke. Jadi sekarang kita akan bicarain ini, kita akan bicarain yang namanya sebaran penarikan contoh bagi rata-rata gitu ya, bagi rata-rata. Nah ini dulu. Nah jadi dari anggota populasi ini kita bisa ambil sampel tergantung orang yang menyempel, ya kan? Bisa dilakukan berulang-ulang. Nanti dulu, Nak. Umi lagi ngajar, Nak. Nah, Abi sama Abi dulu. Mana, sayang? Mana? Oh, iya. Oh, bagus sekali. Mana. Oke, bentar ya. Oke ya. Nah, ulangi lagi saya. Ini habis mengganggu aja ini. Jadi dari populasi ini kita bisa mengambil sampel, misalnya ini sampel pertama ya. Nah, ini. Nah, sampel 1. Nah, dari sampel 1 ini kita bisa mendapatkan apa yang Oke, tadi warnanya hijau. Dari populasi ini, kalau kita ambil sampel, kita peroleh data, kemudian dihitung data-datanya itu berapa waktu yang digunakan untuk menatap layar dalam sehari, maka kalian bisa mendapatkan yang namanya rata-rata atau X-bar 1. Seperti ini kan? Nah, terus setelah itu, boleh saja sampel-sampel ini tadi dikembalikan lagi, terus diambil sampel lagi ya. Ini adalah sampel yang kedua. Nah, dari sampel yang kedua kita bisa mendapatkan X-bar 2 gitu. Dan seterusnya nanti bisa juga dilakukan sampel lagi. Diperolehlah ini sampel yang ke berapa? Ke K misalnya ya. Sampel ke K misalnya. Dari sampel ke K ini kita bisa mendapatkan X bar K. Oke. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan banyak X bar dari sini. Ini dengan catatan tadi kita mengambil sampelnya bisa dengan 2 cara. Pengambilan sampel bisa dilakukan dengan menggunakan dengan cara pengembalian dan tanpa pengembalian.
Gitu ya. Nah, misalnya saja kita sekarang bahas yang dengan pengembalian ini. Gitu. Sekarang coba Anda perhatikan. Dari satu populasi diambil sampel secara acak, ya kan? Dapatlah sampel 1, ada datanya, dihitung dapat X bar 1. Dari populasi ini misalnya, oh ini tadi dikembaliin lagi ya, sehingga orang-orang yang tadi tersampel, halo? Iya Ibu, udah lancar. Iya, Bu. Ya. Jadi dari populasi ini bisa jadi nanti diambil sampel lagi, dapat datanya, dihitung dapat X bar 2 dan seterusnya. Kalau sampel ini dikembalikan lagi, maka kita akan bisa menyampel lagi ya. Sehingga banyaknya sampel yang bisa kita peroleh itu sesuai dengan banyaknya kemungkinan berapa anggota populasinya di sini ya. Nah, anggota populasi dinotasikan dengan N, sedangkan banyaknya sampel ya, ini banyaknya anggota populasi notasinya N besar, sedangkan banyaknya sampel ini dinotasikan dengan N kecil. Karena ini sampel 1 berarti ini N1. Ya. Ini sebanyak N2. Yang ini sebanyak N kecil K. Seperti ini ya. Gitu. Jadi ada seberapa banyak kemungkinan sampel yang mungkin itu tergantung pada banyaknya N. Oke? Nah, sekarang coba Anda perhatikan. Karena kita mengambilnya ini adalah acak, berarti nilai-nilai X bar ini juga akan bersifat acak kan? Ya enggak? Nah, Ya Bu. ya, nanti akan nonton videonya ya, nonton video yang lebih detail lagi. Jadi karena ini X bar ini sifatnya acak. Jadi X bar itu sifatnya acak karena diambil melalui proses pengambilan sampel yang secara acak. Gitu ya. Nah, ingat lagi nih, peubah acak. Ya enggak? Ingat lagi masalah peubah acak. Jadi, kalau X bar ini sifatnya acak, dengan demikian X bar itu merupakan konstanta yang nilainya fix atau merupakan peubah acak. Peubah acak, Bu. Ya, ini merupakan peubah acak. Gitu. Ya. X bar itu merupakan peubah acak. Nah, ingat lagi di pelajaran tentang sebaran peubah acak. Peubah acak itu nilai-nilainya itu tergantung pada peluang. Gini, peubah acak itu nilai-nilainya memiliki peluang. Ya kan? Nah, di mana kemunculan nilai-nilainya itu bisa kita kenali polanya. Ya enggak? Nah, polanya seperti apa gitu. Nah, pola dari kemunculan nilai-nilai peubah acak ini itulah yang kita namakan sebagai sebaran atau distribusi, ya kan? Sehingga yang namanya peubah acak itu pasti punya sebaran peluang. Jadi, yang namanya peubah acak itu pasti punya sebaran peluang. Karena itu, kita akan membicarakan, oke, saya ulang lagi. Jadi, karena itu, karena X bar ini merupakan peubah acak, maka X bar itu punya sebaran peluang. Nah, apa nama sebaran peluang dari si X bar ini? Itulah yang dinamakan dengan sebaran penarikan contoh bagi X bar. Oke? Nah, ini namanya adalah sebaran penarikan contoh bagi X bar. Sehingga
Sehingga saat kita berhadapan pada saat kita berhadapan pada parameter rata-rata atau mu, maka kita akan mencari sebaran penarikan contoh bagi X bar. Kalau kita sedang membicarakan parameter proporsi dalam kurung P, kita akan menentukan sebaran penarikan contoh bagi P duga. Oke? Seperti ini. Nah, sehingga sebaran penarikan contoh itu apa? Gitu ya. Dari sini Anda pasti tahu kan? Jadi sebaran penarikan contoh itu adalah sebaran peluang bagi statistik, Bu. iya, benar. Sebaran peluang dari statistik gitu. Jadi, sebaran penarikan contoh itu merupakan sebaran peluang bagi statistik. Bukan statistika ya, beda. Kalau statistika apa? Ilmunya, Bu. Ilmu yang mempelajari. Oke, ilmunya ya. Oke, sip. Jadi ini intronya. Intronya aja udah 1 jam lebih ya. Oke, sekarang ada pertanyaan sebelum dilanjutkan. How to find the sampling distribution? Bagaimana menentukan sebaran penarikan contoh? Oke? Nah, enggak, belum ada ya. Belum ada pertanyaan. Masih dengar suara saya? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih. Oke. Nah, sekarang saya akan kasih ringkasan bagannya. Jadi, menentukan sebaran penarikan contoh itu apa namanya ya? Ada banyak tekniknya ya. Jadi gini. Nih, ini nanti ini ilustrasinya ya yang lebih detail lagi. Kalian bisa tonton di videonya atau nanti baca slide-nya. Dan juga Pak Am pasti udah ngajarin ini. Jadi kan tadi kan contoh yang ini tadi, kan tadi pengambilan sampel itu bisa dengan pengembalian dan tanpa pengembalian. Ya kan? Sehingga rumus dari sebaran penarikan contoh ini nanti akan tergantung pada ininya. Ya, dengan pengembalian atau tanpa pengembalian. Gitu. Sebentar, tadi saya stop share dulu. Saya pengen lihat. Saya pengen lihat kalian dulu deh. Masih pada on nggak nih? Masih on? Halo? Halo, Bu. Nah, kalian masih ingat sebaran normal? Masih ingat nggak sebaran normal?
nggak suara saya? Halo? Halo Bu, dengar. Oke, sebaran normal masih ingat nggak? Dengar Bu. Oke ya, nanti Masih, kita Bu. akan make ya, kita akan make sebaran normal ini. Saya mau share screen lagi. Mana tadi ya? Apakah kelihatan ini slide saya dalam PDF ini? Kelihatan, Bu. Oke ya. Kelihatan Bu. Oke. Jadi nanti ini nih kita akan belajar ini nih. Jadi inti dari sebaran penarikan contoh ini tadi pendahuluan ya yang saya ringkas tadi. Nah, nanti ini sebaran penarikan contoh bagi rataan contoh. Itu ada yang dengan pemulihan atau pengembalian ya. Tadi saya pakai istilah pengembalian dan tanpa pengembalian ya. Jadi pengambilannya itu bisa dengan pengembalian, bisa dengan yang tanpa pengembalian. Nah, nanti ini tergantung apa ya, terkait dengan ukuran contohnya besar atau kecil, sehingga akan ada yang namanya dalil limit pusat, kemudian ada sebaran T. Ya. Nah, ini buat yang satu rataan atau satu rata-rata contoh. Ada juga yang beda. Sebaran penarikan contoh bagi jumlah atau beda dua rataan contoh ya. Nah, kita yang sering bahasnya sih bagi beda rataan contoh. Nah, sekarang ini udah dua populasi nih kalau yang ini. Kemudian ada lagi yang namanya sebaran penarikan contoh bagi proporsi. Nah, dan juga bagi beda dua proporsi. Nah, sekarang saya akan ringkaskan ini dalam bentuk bagan. Gimana ya enaknya menjelaskan ini? Jadi, tadi kan nanti ilustrasi yang akan diberikan itu ilustrasi dalam pengambilan sampel itu yang untuk rata-rata ya, yang bagi rata-rata. Jadi di sini sebaran penarikan contoh itu nanti akan meliputi ini bagi rata-rata, berarti sebaran penarikan contoh bagi X bar dan bagi proporsi ya. Nah, ini bagi P topi. Nah, nanti ini akan ada lagi kasusnya satu sampel, yang ini yang dua sampel. Begitu juga yang proporsi. Ini akan ada satu sampel, ini dua sampel. Gini. Oke. Nah, ilustrasi mengenai cara mendapatkan sebaran penarikan contoh itu ditekankan pada ini ilustrasi yang satu sampel ya. Nah, sehingga dalam hal ini nanti di sini akan ada banyak rumus-rumusnya. Pertama, yang dengan pengembalian. Di sini tanpa pengembalian. Kemudian nanti di sini ada dalil limit pusat
Terus nanti di sini ada yang namanya sebaran T. Sebaran T student ya. Gitu. Nah, jadi nanti kita akan ini satu-satu ini masing-masing ini ada rumusnya gitu. Nah, kalau dengan pengembalian itu apa? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, lihat aja yang di PPT ini. Nih. Pengambilan dengan pemulihan. Kelihatan nggak PPT saya yang lain lagi nih, yang baru? Kelihatan, Bu. Kelihatan Kelihatan, ya? Bu. Oke. Jadi dari sini, Kelihatan, Bu. kalau X-nya menyebar normal, maka kombinasi linear dari X juga menyebar normal. Nah, perhatikan ini merupakan teori di dalam statistika ya. Suatu teori yang menyatakan kalau peubah acak X menyebar normal, maka kombinasi linear dari X tadi juga menyebar normal. Apa sih kombinasi linear? Yaitu fungsi linear gitu ya. Nah, X bar itu rumusnya apa? Sigma. X bar itu adalah sigma X per N. Ya kan? Jadi X bar ini merupakan fungsi linear kan dari X. Ya enggak? Dengar nggak? Iya, Bu. Oke kan? Benar, Bu. Nah. Iya, betul. Oke, sehingga X bar ini juga akan menyebar normal kan? Nah, sehingga gini, X bar, jadi kalau X bar menyebar normal, kalau menyebar normal itu kan parameternya mu dan sigma kuadrat, ya kan? Maka X bar itu akan menyebar normal juga. Dengan nilai tengahnya apa? Parameternya apa? Mu dan sigma kuadrat per N. Gitu ya. Paham ya ini ya? Jadi bedanya di sini nih. Nih, di sini dengan di sini ya. Dengan catatan pengambilannya adalah dengan pengembalian. Nah, sekarang kita ringkas di sini. Enaknya warna hitam aja ya. Oke. Hijau-hijau. Hijau, mau hijau. Oke. Jelas nggak kalau hijau? Jadi kalau dengan pengembalian tadi ya, jadi bunyinya kalau X-nya menyebar normal dengan nilai tengah mu dan ragamnya sigma kuadrat, maka X bar itu menyebar normal. Kok bisa balik ke sini? Maka X barnya akan menyebar normal dengan nilai tengahnya mu dan ragamnya sigma kuadrat per N. Kok bisa begini? Nah, nanti belajar dari video fullnya Bu Ita ya. Gitu. Nah, sekarang kalau yang ini, yang tanpa pengembalian. Coba kita lihat. Yang tanpa pengembalian, ini penjelasannya. Nih. Ini. Jadi, pengambilan tanpa pemulihan, berarti tanpa pengembalian ya. Kalau tanpa pengembalian gimana? Jadi jika X menyebar normal dengan nilai tengah mu dan ragamnya sigma kuadrat, maka X bar itu menyebar normal dengan nilai tengah mu dan ragamnya sigma kuadrat per N dikali N besar min N kecil dibagi dengan N besar min 1. Ini ya. Jadi, yang ini juga posisinya X-nya itu masih menyebar normal dengan nilai tengah mu dan ragamnya sigma kuadrat. Jadi ini X bar itu akan menyebar normal dengan nilai tengahnya sama nggak? Mu. Nah, ragamnya adalah sigma kuadrat. Ini tadi kurang N ya. Ini adalah sigma kuadrat per N ya. Halo? Halo? Iya, Bu. Kedengeran? Iya, Kedengaran, Bu. Keren, Bu. Oke. Ini Kak, saya ulang lagi deh biar
nggak salah penangkapannya nanti. Saya ulangi lagi biar kalau yang tadi nggak dapat sinyalnya nggak bagus biar nggak keliru. Jadi untuk kasus dengan pengembalian, jika X-nya menyebar normal dengan nilai tengah mu dan ragamnya sigma kuadrat, maka si X bar ini akan menyebar normal dengan nilai tengah mu dan ragamnya sigma kuadrat per N ya. Tadi saya udah nulis sigma kuadrat per N nggak ya? Jadi seperti ini ya. Nah, oke. Jadi kalau yang tanpa pengembalian, jika X-nya menyebar normal dengan nilai tengah mu dan ragamnya sigma kuadrat, ini X-nya ya, maka si X barnya itu menyebar normal dengan nilai tengah mu dan ragamnya sigma kuadrat per N dikali N besar min N kecil per N besar min 1. Benar nggak begini? Benar, Bu. Oke ya, jadi begini. Nah, sedangkan dalil limit pusat itu seperti apa? Nih, dalil limit pusat kita lihat lagi. Nih, ini fungsi ini bunyinya dari dalil limit pusat. Jika contoh acak atau sampel acak berukuran N diambil dari suatu populasi yang tidak normal dengan nilai tengah mu dan simpangan baku sigma. Simpangan baku sigma berarti ragamnya sigma kuadrat ya. Nah, maka jika N ukuran contohnya ini berukuran besar, maka sebaran penarikan contoh bagi rata-rata contoh atau bagi X bar mendekati sebaran normal dengan nilai tengah mu dan simpangan baku sigma per N. Nah, catatannya apa? Catatannya apa? Jadi dari sini. Jadi, apapun kondisinya, kondisi sebarannya ya. Halo, dengar nggak? Halo? Dengar, Bu. Masih dengar? Bu. Saya kayak kurang pede ngomong di depan laptop nih. Takutnya saya ngomong sendiri ya. Oke, bentar. Saya cari. Nah, ini yang nih, ringkasnya gini deh. Ringkasnya yang ada di sini. Jadi menurut dalil limit pusat, apapun sebaran populasi X, jika diambil contoh secara acak berukuran N yang besar, maka X bar akan menyebar mendekati sebaran normal. Gitu ya. Jadi kalau yang tadi, yang dua contoh tadi, yang dengan pengembalian dan tanpa pengembalian, itu syaratnya X-nya harus berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, kalau menurut dalil limit pusat, apapun sebaran populasi dari X itu, kalau ukuran contohnya besar, maka X barnya akan menyebar mendekati sebaran normal. Gitu. Nah, ini contoh-contoh dari sebaran populasi. Ini contoh-contoh dari sebaran populasi. Ini misalnya sebarannya normal, ini sebarannya seragam kontinu, berarti bukan normal ya. Ini nama-nama sebaran ya, nama-nama sebaran. Ini sebarannya eksponensial gitu ya. Nah, ini juga bukan normal. Nah, maka ini ditunjukkan. Ini adalah X bar nih. Ini sebaran dari X bar. Lihat nih, kalau populasinya normal, maka X barnya ini akan menyebar nih, normal juga nih. Nah, sekarang yang ini. Untuk yang populasinya memiliki sebaran seragam kontinu, lihat ini. Nggak begitu normal kan? Nah, begitu juga yang ini. Saat dia populasinya menyebar eksponensial, maka ini X barnya memiliki sebaran yang seperti ini juga, menjulur ke kanan ya, tidak simetris atau tidak normal. Ini kalau ukuran contohnya 2. Nah, sekarang coba kita lihat kalau ukuran contohnya 5 ini. Nah, maka sebaran dari X barnya ini akan cenderung semakin normal.
Ya enggak? Ini belum masih menjulur ke kanan yang ini. Nah, coba lihat kalau N-nya 25. Nih. Dia akan semakin mendekati sebaran normal. Dan seterusnya jika N-nya diperbanyak lagi. Ya, tergantung pada ukuran populasinya berapa. Ya. Nah, dari sini kelihatan jelas bahwa apapun sebaran populasinya, kalau ukuran contohnya itu semakin besar, maka sebaran dari X-bar-nya akan mendekati sebaran normal. Oke? Nah, lalu nilai tengah dan ragamnya apa? Ini. Mu dan ragamnya sigma kuadrat per N. Jadi sama kayak yang kasus dengan pengembalian tadi. Jelas ya? Nah, sekarang kita ringkas di sini. Jadi, menurut dalil limit pusat, apapun sebaran dari peubah acak X-nya, apapun sebaran X di populasi, ya, di populasi, jika N-nya itu besar, nah patokan besar apa enggak besarnya kita enggak tahu, tapi tadi ditunjukkan kalau N-nya 25 udah semakin mendekati normal, ya kan? Jadi banyak pendapat yang menentukan ukuran besar enggak besar itu biasanya di N sama dengan 30. Besar dari 30 dan kurang dari 30. Tapi tidak mutlak ya seperti itu. Nah, jadi kalau N-nya besar maka X-bar itu akan menyebar normal dengan nilai tengah mu dan ragamnya sigma kuadrat per N juga gitu. Oke. Nah, sedangkan sebaran T apa intinya dari sebaran T? Nah, ini. Ini adalah sebaran T ya. Jadi, kalau dia Oke, jadi kan tadi menurut dalil limit pusat, jadi menurut dalil limit pusat tadi, apapun sebaran X yang dipopulasi, kalau ukuran contohnya besar, maka X-barnya tetap menyebar normal. Jadi masalah berikutnya adalah bagaimana jika ukuran contohnya kecil, sedangkan sebaran populasinya itu tidak normal, apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Nah, sehingga di sini untuk sebaran T, kalau jika N-nya kecil, jadi jika N-nya kecil, maka X-bar min mu per sigma kuadrat per N itu mendekati sebaran T student. Nah, ini bukan sigma kuadrat, S kuadrat ya. Jadi, ini adalah S kuadrat per N. Ini mendekati sebaran T student. Gini. Jadi ini ringkasannya ya. Terus gimana jadi kalau seperti itu? Apa sih gunanya sebaran penarikan contoh ini untuk selanjutnya? Nah, jadi kita mengambil nilai ragam-ragamnya ini. Jadi yang penting itu nanti ininya nih. Nih. Pada saat kita mau menghitung peluang, itu yang berguna tuh ini. Ya, ini. Terus kalau yang ini apa? Ya ini nih, perhatikan ini.
Nih, ini adalah S kuadrat. S kuadrat itu apa? Simpangan baku dari S kuadrat adalah simpangan S kuadrat itu ragam ya. Kalau yang S ya, yang simpangan baku. Jadi S kuadrat itu adalah ragam sampel. Jadi dalam hal ini yang ini, sigma kuadrat kan nggak diketahui karena tadi N-nya kecil dan kita nggak tahu sebarannya kan, jadi nggak tahu. Sigma kuadratnya itu diduga dengan S kuadrat. Nah, S kuadrat ini ada dari data sampel gitu. Jadi ini ringkasannya secara umum, kemudian bagaimana penerapan sebaran penarikan contoh untuk ilustrasi kasus. Nah, nanti kita lihat pada video-video tentang ilustrasi kasus ya, sebaran penarikan contoh. Atau lihat video yang ada yang akan saya upload ke LMS nanti. Oke? Nah, ini teori ringkasannya sampai di sini dulu. Ternyata udah jam 9.43 ya. Silakan ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Tidak, Bu. Tidak. Cukup, Bu. Ada, Bu. Cukup ya. Nah, selanjutnya nanti silahkan berlatih soal-soal ya. Info-info selanjutnya akan saya share di grup. Untuk presensi nanti silahkan di IPB Mobile. Saya akan isi dulu berita acaranya. Kalau sudah nanti kalian bisa presensi. Jadi itu saja penjelasan konsep mengenai kenapa kok perlu sebaran penarikan contoh dan apa itu sebaran penarikan contoh. Masih pada on nggak nih? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Masih, Bu. Ya. Oke, sekian dulu ya sekian dulu pembahasan mengenai ringkasan materi sebaran penarikan contoh. Di sini semoga Anda bisa memahami apa itu sebaran penarikan contoh dan kenapa perlu adanya sebaran penarikan contoh. Ya, untuk penerapan atau penggunaan sebaran penarikan contoh pada ilustrasi kasus yang real itu akan dibahas pada video-video latihan soal-soal. Oke? Baik, Bu. Ya, sekian dulu. Saya akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya tutup ya. Saya akhiri meetingnya. Bu. Terima Iya, kasih. Bu, terima kasih.